Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami keluarga Pendeta Frans Yadipar, istri Boru Tobing, dan ketiga anak kami Yoel, Zoen, dan Selin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2026. Kiranya Tuhan mengantarkan kita ke tahun yang baru dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini Sabtu 27 Desember 2025 akan memberkati kita. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terimalah firman Tuhan dari Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua bersuka cita karena Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Dia lahir dan memberikan kekuatan bagi kita untuk lahir baru. Dan dari situ kita bisa meyakini kalau dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan, dan kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Namun kehadiran Yesus ternyata tidak menyenangkan semua orang. Kita tahu bagaimana Yesus berkata kalau terang itu sudah ada, tetapi banyak orang yang masih menyukai kegelapan. Karena banyak orang yang menutupi dosa kesalahannya dan mereka tidak mau ketahuan dan mereka tetap melakukan kejahatan karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan itu sendiri. Mereka lupa kalau keuntungan hasil dari kejahatan adalah sesuatu yang buruk dan berdampak tidak baik di dalam kehidupan. Tentu Raja Herodes menjadi perwakilan dari semua kekuatan-kekuatan atau pengaruh yang tidak senang dan tidak menerima kehadiran Yesus. Kita tahu Raja Herodes dia punya kuasa, punya kekuatan. Dia juga punya pengaruh, punya kekayaan, dan punya potensi, yaitu kuasa-kuasa duniawi yang menjadi perwakilan semua kekuatan kejahatan yang ada di dunia ini, yang memang punya kekuatan yang tidak menerima Yesus, yang tidak senang akan kehadiran Yesus, karena kebaikan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sangat mengganggu segala aktivitas kejahatan. Nah, kita bisa melihat sungguh aneh ketika kebaikan, sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus tetapi sulit diterima oleh orang jahat. Nah, tentu ini bisa kita mudah mengerti, segala sesuatu yang menolak kebaikan adalah kejahatan. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana orang sebagai perwakilan orang yang lemah, yang mungkin tidak berpendidikan atau tidak baik di dalam finansial, yaitu para gembala, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan datang menyembah dan bersyukur dan bersukacita atas kehadiran Tuhan Yesus. Dan kemudian kita tahu bahwa ada orang Majus yang mereka adalah orang berpendidikan, orang yang pintar, orang yang memiliki status sosial yang baik, yang tinggi, dan mereka juga memiliki kekuatan di finansial. Mereka datang juga merendahkan hatinya, sujud menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus dari ketulusan dan mereka bersukacita. Nah, perwakilan gembala dan juga orang Majus ini mewakili semua status sosial di tengah-tengah masyarakat, yang mereka adalah orang-orang yang rindu akan sukacita, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, tentu yang tadi kita tahu bahwa Raja Herodes mewakili semua orang yang memiliki kekuatan juga untuk menolak Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus, bahkan membenci kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Inilah kenyataan di dunia ini. Selama kita masih di dunia ini, ada saja hal yang demikian. Ada yang terganggu atas kehadiran Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi tidak heran ketika di dunia ini kita mendengar kabar kalau orang-orang jahat itu menganiaya orang-orang baik. Karena ketika orang baik ketemu dengan orang jahat, orang baik akan
memberkati akan mengasihi, tapi orang jahat akan menyerang dan menyakiti. Dan orang-orang baik tidak akan menyerang balik, tetapi justru mendoakan dan memberkati orang-orang jahat yang menyakitinya. Sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tentu orang baik yang setia kepada Tuhan, ketika dia mendapat penganiayaan, dia akan tetap bertahan. Dia tidak akan goyah, dia tidak akan goyang, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan dia tetap memberkati, dia tetap mendoakan orang-orang yang menyakitinya, karena itulah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada di antara orang-orang yang sudah menerima Yesus juga mengaku dia adalah orang Kristen, tetapi sepertinya kebaikan atau firman Tuhan tidak berdampak, tidak berpengaruh di dalam kehidupannya, bahkan tidak ada perubahan dalam hidupnya, sehingga ketika dia rajin ibadah, rajin berdoa, atau mungkin dia suka juga dia membaca Alkitab, tetapi tidak berguna, tidak berdampak dalam hidupnya, dan itu hanya adalah kesia-siaan, tidak sungguh-sungguh melakukannya, dan itu hanya rutinitas belaka yang tidak ada artinya dalam kehidupannya. Sangat sayang sekali jika hal itu terjadi. Hal ini terbukti ketika orang yang selalu atau yang sering beribadah, sering berdoa, sering memuji Tuhan mungkin dengan nyanyiannya, tetapi hatinya masih ada dendam, masih ada marah, masih ada kebencian, masih ada niat jahat untuk sesamanya, menyakiti, sombong, panas hati, ya, dan juga pelit, kikir, egois, atau yang lainnya. Sangat sayang sekali jika masih itu ada dalam hatinya, sementara dia mengaku kalau dia mengikut Yesus. Bahkan sudah sering mengikuti dalam bulan Desember ini pesta atau ibadah-ibadah Natal, mungkin lebih dari 3-4 ibadah Natal yang diikutinya, tetapi tidak ada perubahan. Itu sangat sayang sekali, sangat sia-sia sekali. Sampai orang-orang yang demikian, dia sepertinya pengikut Herodes, bukan pengikut Yesus. Seolah-olah ingin bertemu Yesus, tetapi keinginannya adalah untuk membunuh Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan hal itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kita lihat sebagaimana Yusuf dan Maria, mereka diperintahkan untuk pergi ke Mesir untuk menghindari dan menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari maut itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita juga melakukan hal yang sama, di mana kita menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jangan beri kesempatan si iblis dalam hati pikiran kita. Jangan beri kesempatan si iblis memakai mulut kita, atau memakai tangan kita, atau segala aktivitas kita. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Unang pasiat sibolisi, alai pasiat ma Tuhan Yesus di bagasa roham, ala nunga tubuh ibana di bagasa ngoluta. Tuhan sudah lahir, dan dialah yang hadir dan mengisi totalitas hidup kita, sehingga kita ini digerakkan oleh firman-Nya, dan kita akan menghindari dan menjauhkan diri dari segala kejahatan, ancaman dari si jahat itu sendiri. Ingat dalam Mazmur 1, di mana berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia juga tidak mau berdiri dengan orang berdosa, dan dia tidak mau duduk di kumpulan pencemooh. Artinya dia menghindari orang-orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Itu dijauhkannya. Sebagaimana Yusuf dan Maria menjauhkan diri dari Herodes, dan dia berbahagia. Dan dalam hidupnya, kalau pemazmur itu mengatakan dalam hatinya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Jadi demikianlah Yusuf dan Maria juga, di mana mereka bersama Yesus, yaitu firman Tuhan, setiap waktu, siang dan malam bersama Tuhan Yesus, sehingga keselamatan juga ada dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan lingkungan di mana Anda berada, di mana Anda berinteraksi. Pastikan bahwa lingkungan Anda adalah lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, lingkungan yang sehat, yang selalu bernuansa Tuhan Yesus, bernuansa kasih dan damai sejahtera. Dan itu alasan kenapa kita merayakan Natal beberapa kali, supaya kasih Tuhan itu, nuansa firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat memancarkan kebaikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, secara pribadi, keluarga, dan dalam persahabatan, juga dalam pekerjaan kita, atau apapun yang kita kerjakan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Nikmatilah firman Tuhan,
dan jauhkanlah diri dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kehadiran Yesus Kristus yang hadir di dalam hidup kami. Kami sudah mengalami kekuatan Tuhan, sehingga kami mengetahui ketika kami ingin berbuat sesuatu, kami dasarkan sesuai dengan firman-Mu, dan ketika kami menolak sesuatu, kami juga dasarkan dengan firman-Mu. Kuatkan kami agar kami menjauhkan diri dari segala kejahatan, godaan, dan juga ancaman dari si jahat yang dapat mengganggu iman kami, bahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu memelihara hidup kami. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan, yang sampai akhir perujungan tahun ini ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati semua umat-Mu ya Tuhan. Antarkan di tahun yang baru, agar kami semua bersukacita di dalam kasih karunia-Mu. Dan berkati setiap umat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, agar mereka tetap berbahagia, terberkati, dan Tuhan berikan kesehatan jasmani rohani, berikan panjang umur, apa yang mereka kerjakan juga berhasil. Dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mungkin hari ini belum sempurna dalam kesehatan, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, agar mereka bersukacita, dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan memakai semua hamba-Mu untuk melayani di gereja-Mu, melayani dengan kesungguhan, melayani dengan hati yang semuanya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan akhirnya menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Anakmu
Tuhan.